Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu surga bersukacitalah, haleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, haleluya, telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya, perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Kita siapkan lagu pembukaan Mada Bakti nomor 162. Awalilah kurbanmu pada Tuhan, siapkanlah hatimu, curahkanlah hati nurani kita, persatukanlah dengannya. Mohon kuat dalam percaya, besarkan pengharapanmu. Mohon kurnia dan rahmat Tuhan, agar cinta Tuhan dan teman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Allah lebih suka minta dalam belas kasihannya daripada menghukum dalam kekerasannya. Saudara-saudariku yang terkasih, mari dengan penuh kerendahan hati kita mohon ampun kepada Tuhan, sambil kita bersyukur atas segala berkat-berkat yang kita terima secara cuma-cuma dari kemurahan kasih-Nya, rahmat kehidupan, kesehatan, kebahagiaan bersama dengan keluarga kita. Mari kita mohon ampun kepadanya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa.
Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Dalam perayaan Ekaristi ini kita berdoa dan bersyukur atas rahmat kehidupan hari ulang tahun dari Pastor Delis Umbas PR, Pastor Franz Mandagi PR, dan Pastor Windy Tangkuman PR. Semoga Tuhan memberkati mereka semua, menganugerahkan rahmat, kesehatan lahir dan batin, teristimewa semangat, agar mereka mampu menjalankan tugas dan panggilan mereka, dan senantiasa berkanjang setia dalam panggilan mereka sebagai seorang imam. Allah Bapa Maha Kasih, dalam pembaptisan Engkau memperbaharui hidup orang beriman. Semoga dengan rahmat-Mu, mereka yang dilahirkan kembali di dalam Kristus mampu mengalahkan kuasa kejahatan, sehingga dengan penuh iman menjaga rahmat pengudusan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Selama beberapa waktu setelah Saulus bertobat, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Pada waktu itu, Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu, ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas, yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorkas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberikan sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Adapun Lida dekat dengan Yope, maka ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri di dekatnya. Sambil menangis, mereka menunjukkan kepada Petrus semua baju dan pakaian yang dibuat Dorkas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata,
"Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu ia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Sesudah peristiwa itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrain, "Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Bagaimana akan kubalas segala kebaikan Tuhan? Akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Perkataan-perkataanmu adalah roh dan hidup. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataanku itu mengguncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberikan hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun
dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, murid-murid Yesus yang kita dengarkan dalam Injil hari ini merasa sangat terganggu dan bersungut-sungut atas perkataan Yesus yang dianggapnya keras. Dan biarpun perkataan-perkataannya dianggap keras dan menggoncangkan iman, Yesus tidak takut. Yesus tetap mewartakan pewartaannya, karena perkataan-perkataannya berasal adalah perkataan roh dan kehidupan. Meskipun konsekuensinya banyak para murid bersungut-sungut, banyak para murid bahkan meninggalkan Dia. Dan kepada ke-12 rasul Dia menantang mereka, "Apakah engkau tidak pergi juga?" Dalam kehidupan kita pun kerap kali sama seperti murid-murid Yesus. Karena perkataan keras, karena pergumulan berat, karena sakit berat, karena goncangan badai kehidupan, bahkan batra rumah tangga yang semakin kencang, terombang-ambing, kita pun kerap kali bersungut-sungut, bahkan ingin meninggalkan Tuhan. Maka kepada kita pun Tuhan mau menegur kita, apakah kita juga tidak mau meninggalkan iman kita? Apakah iman kita terguncang ketika kita mengalami pergumulan berat? Apakah iman kita terguncang ketika kita mengalami masalah atau sakit berat? Petrus memberikan contoh kepada kita, contoh teladan iman yang benar. Dengan tegas dia mengatakan, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah roh dan kebenaran." Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, mengapa kita ragu ketika kita mengalami pencobaan? Percayalah bahwa Dialah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada orang bisa sampai kepada Bapa jika tidak melalui Yesus. Amin. Lagu persembahan Mada Bakti nomor 233. Terimalah roti anggur persembahan diri kami, terimalah ya Bapa, terimalah pralambang karya kami, suka duka hidup ini, terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurniamu, terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah
syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah, berkatilah persembahan bersahaja. Terimalah ya Bapa, terimalah. Satukan dengan kurban Yesus Kristus Putra-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Berdoalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Bersama persembahan roti dan anggur ini, kita persembahkan juga kepada Tuhan saudara-saudari kita yang saat ini sedang sakit. Untuk Ibu Emiliana Hermelubun, untuk Ibu Inetindige yang pada hari ini akan menjalani kemo, untuk Bapak Rein Sumual, juga mereka yang sedang sakit, Ibu Teresia Henlisan, semoga mereka semua dalam naungan Tuhan. Dan juga kita berdoa mohonkan rahmat Tuhan untuk 53 awak kapal selam yang saat ini belum ditemukan. Semoga Tuhan senantiasa campur tangan dalam proses pencarian agar mereka segera ditemukan dan mereka dapat selamat. Allah Bapa Maha Murah, terimalah persembahan kami ini. Semoga Engkau melindungi dan menyertai umat-Mu, sehingga kami mampu memelihara rahmat yang telah kami terima dan memperoleh karunia-Mu di surga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus. Kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada masa ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Tiada putus-putusnya ia mempersembahkan diri bagi kami. Tiada henti-hentinya ia membela kami di hadapan-Mu. Ia sudah dikurbankan dan takkan wafat lagi. Ia akan selalu hidup meskipun pernah dibunuh. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Bapa yang Maha Kudus, sebagai tanda terima kasih, kami membawa persembahan kepadamu. Sudilah menguduskan persembahan roti dan anggur ini dengan kuasa Roh Kudus, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih. Sebab pada malam sebelum wafatnya, Yesus mengadakan perjamuan bersama para rasul-Nya. Ia mengambil roti,
dan mengucap syukur kepadamu. Lalu ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Pada akhir perjamuan ia mengambil piala berisi anggur. Sekali lagi ia mengucap syukur, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Ya Bapa, pesan Yesus itulah yang sekarang kami lakukan dalam perayaan Ekaristi ini. Dengan mempersembahkan roti kehidupan dan piala keselamatan, kami mewartakan wafat dan kebangkitan Yesus Kristus. Ia telah membimbing kami kepadamu, maka terimalah kami bersama Dia. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Ya Bapa, begitu besar kasih-Mu kepada kami, izinkan kami ikut serta dalam perjamuan-Mu, dan utuslah Roh Kudus memenuhi hati kami, supaya kami yang menyambut tubuh dan darah Putra-Mu menjadi sehati dan sejiwa. Tuhan, ingatlah selalu akan orang-orang yang kami doakan dan kami kasihi, akan Bapa Suci Fransiskus, Uskup kami Benediktus Untu dan Yosef Suwatan, Uskup Emeritus, akan orang tua, anak-anak, sanak saudara, para sahabat, mereka yang sedang sakit, akan mereka yang telah meninggalkan dunia ini dan beristirahat dalam damai. Ingatlah akan semua orang yang menderita sengsara dan berduka cita. Berkatilah umat Kristiani yang tersebar di mana-mana, dan berkatilah seluruh umat manusia. Ya Bapa, menyaksikan semua yang Engkau kerjakan bagi kami, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, kami sangat kagum dan memuji Dikau. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu telah datang. Aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Jiwa Kristus kuduskanlah kami, tubuh Kristus selamatkanlah kami, darah Kristus sucikanlah kami, air lambung Kristus basuhlah kami, sengsara Kristus kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati luluskanlah doa kami, dalam luka-lukamu sembunyikanlah kami, jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap setru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan bersabda, "Ya Bapa, aku berdoa bagi mereka, semoga mereka bersatu dalam kita, agar dunia percaya bahwa Engkau telah mengutus aku." Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, lindungilah dan jagalah umat yang telah Kau selamatkan berkat kemurahan-Mu. Semoga kami yang telah ditebus oleh penderitaan putra-Mu, kelak boleh senantiasa bergembira dalam kebangkitan kekal, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, doa-doa kita, hidup dan keluarga kita, seluruh rencana-rencana baik kita, senantiasa diberkati oleh rahmat Allah yang kekal dan kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Misa kita sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah, haleluya, haleluya. Mari pergi sambil membawa damai dan sukacita Injil, saudari-saudara diutus. Amin. Marilah kita nyanyi, lambungkan pujian, kidungkan kemenangan Kristus Sang Junjungan. Bangga lantang memuji
Wartakan Kristus bangkit, menang dengan mulia. Terpujilah Kristus Tuhan, Putra sulung kebangkitan. Ya Maria Bunda Hati Kudus, doakanlah kami.